Indo Web Novel. A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 2386. Satu dunia dipenuhi dengan kerangka yang dibentuk oleh Ki Hitam yang mendatangkan malapetaka di dalam lautan api merah, sementara dunia lain dipenuhi dengan tanaman hijau subur dan kupu-kupu 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Kedua dunia tampaknya dibagi oleh garis tak terlihat, dan mereka bentrok tanpa henti. Entah api merah itu membuat pohon dan kupu-kupu menjadi abu, atau pohon dan tanaman merambat tumbuh lebih tebal dan lebih kuat sebelum menyapu kerangka yang tak terhitung jumlahnya sebagai pupuk. Bentrokan antara dunia yang sangat kontras menciptakan pusaran raksasa di pusat yang berputar dengan cepat, tetapi tidak mengeluarkan suara, seolah-olah itu tidak lebih dari ilusi. Menakjubkan, keduanya sudah mulai menguasai domain roh. Meskipun genggaman mereka sangat dasar, rata-rata makhluk Grand Ascension State pasti tidak akan berdaya melawan mereka. Jintong, pergi dan bunuh kadal itu, serahkan Raja Netherworld ini kepadaku, perintah Han Li. Jintong mengangguk sebagai tanggapan sebelum terbang menuju kadal raksasa berkepala 2 di bawah sebagai seberkas cahaya keemasan. Adapun Han Li, ia berubah menjadi kunpeng raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dengan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekujur tubuhnya, lalu jatuh dari langit. Dalam sekejap penghalang cahaya itu hancur, baik Wen Xinfeng dan kerangka itu segera menyadari kedatangan Han Li dan Jintong. Wen Xinfeng secara alami sangat gembira, sementara hati kerangka itu sedikit tenggelam, dan sekarang setelah Jintong dan Han Li terlibat dalam pertempuran ini, ia tahu bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam lebih lama lagi. Dengan demikian, api hijau menyala di dalam matanya, dan ia melemparkan mangkuk di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Mangkuk itu melepaskan tanda merah yang tak terhitung jumlahnya dalam hiruk-pikuk, lalu membengkak seukuran gunung kecil sebelum meluncur langsung ke arah Jintong. Pada saat yang sama, raungan menggelegar terdengar di dalam lautan darah di bawah kerangka, yang diikuti oleh sekitar selusin wim merah raksasa muncul sebelum meluncur langsung menuju kunpeng yang besar. Sementara itu, kerangka itu membuat tali segel tangan yang cepat sebelum mengarahkan jari ke arah 2 dunia yang saling berbenturan dari jauh. Tiba-tiba, dunia yang dipenuhi dengan api merah tiba-tiba meledak tanpa peringatan, membentuk matahari merah besar yang melepaskan lautan api ke dunia lawan. Menghadapi serangan yang merusak diri ini, pohon-pohon dan tanaman merambat di dunia hijau melengkung dan memutar dengan keras, dan sebagian besar kupu-kupu 5 warna langsung meledak. Wen Xinfeng cukup terkejut melihat ini, dan dia buru-buru membuat serangkaian segel tangan cepat sambil menjentikkan serangkaian segel mantra ke dunia hijau. Akibatnya, dia tidak dapat bekerja dengan Han Li untuk menyerang kerangka itu bersama-sama. Kekuatan hisap yang sangat besar yang dilepaskan oleh mangkuk merah memaksa Jintong untuk berhenti kedinginan, dan sebagai pembalasan, ia segera melepaskan 2 garis cahaya tembus dari matanya. 2 garis cahaya menghantam mangkuk dalam formasi bersilangan, dan 2 lubang besar segera dilubangi ke dasar mangkuk. Setelah terkena pukulan yang begitu berat, mangkuk itu mulai menyusut dengan cepat seperti balon yang tertusuk sebelum diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh 2 garis cahaya tembus pandang atas perintah Jintong. Setelah itu, Jintong melompat dan menyatu menjadi satu dengan 2 garis cahaya untuk membentuk pilar cahaya tebal yang mencapai kadal raksasa berkepala 2 dalam sekejap, lalu dengan cepat berputar di sekitarnya seperti sambaran petir tembus pandang. Kadal raksasa tahu bahwa dia dalam bahaya besar, tetapi musang terbang raksasa mencegahnya untuk dapat mengambil tindakan mengelak, sehingga ia hanya bisa melepaskan penghalang api merah di sekitar tubuhnya sendiri. Sayangnya, penghalang api itu terbukti benar-benar tidak efektif, dan tubuhnya diiris menjadi beberapa bagian. Namun, kadal raksasa itu memiliki kekuatan hidup yang sangat besar, dan semburan ki hitam melonjak keluar dari luka-lukanya, mencoba menyambung kembali bagian-bagian tubuhnya yang terputus. Tepat pada saat ini, musang raksasa menerkam ke arahnya dan mengunci kaki depannya di sekitar bagian tubuh kadal sebelum menggigitnya dengan kejam. Tubuh kadal raksasa itu meronta-ronta dengan keras, tetapi hanya butuh beberapa suap untuk musang besar itu melahap potongan tubuhnya sebelum menerkam ke bagian lain dengan bersemangat. Sementara itu, Jintong muncul kembali di dekatnya dan menilai adegan yang sedang berlangsung dengan ekspresi dingin, tidak menunjukkan niat untuk masuk. Jadi, beberapa saat kemudian, kadal berkepala 2 itu benar-benar dimakan oleh musang raksasa. Di tempat lain, Han Li menghadapi selusin wim merah, dan dia mengepakkan sayapnya untuk melepaskan sambaran petir emas tebal dari tubuhnya sendiri, membentuk jaring petir yang turun ke arah wim lawan. Sedikit ejekan muncul di mata kerangka saat melihat ini. Lautan darah di bawah dimurnikan dari 81 jenis darah kotor, dan wim yang dimanifestasikan sangat kuat.
Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wings sejati, tetapi mereka tentu saja tidak jauh. Karena itu, benar-benar delusi untuk berpikir bahwa jaring petir belaka akan dapat mengalahkan mereka. Pikiran-pikiran ini baru saja terlintas di benak kerangka itu ketika serangkaian raungan sedih terdengar, dan dengan tergesa-gesa melihat ke atas dengan waspada untuk menemukan bahwa Wing merah telah dihancurkan sepenuhnya oleh jaring petir dalam sekejap. Jadi, tanpa hambatan lebih lanjut, Han Li terus menukik turun dari atas dengan kekuatan yang tak terbendung. Itu petir iblis-iblis, seru kerangka itu saat dengan cepat mendorong tangan ke bawah, di mana sungai darah di bawahnya bergemuruh sebelum naik ke langit sebagai gelombang raksasa. Pada saat yang sama, platform lotus hitam di bawah berubah menjadi bola cahaya hitam yang menyelimuti kerangka sebelum menghilang di tempat. Pada saat petir emas Han Li menaklukkan gelombang merah, kerangka itu sudah tidak terlihat. Setelah menentukan bahwa tidak mungkin ia bisa menentang Han Li dan Wen Xinfeng sekaligus, kerangka itu sangat menentukan dan langsung melarikan diri. Tanpa dukungan kekuatan sihirnya, matahari merah dengan cepat dihancurkan oleh Wen Xinfeng. Setelah itu dia bangkit dengan senyum di wajahnya. Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Han. Jika kamu tidak turun tangan, pasti akan memakan waktu lebih lama untuk mencapai hasil dalam pertempuran ini. Namun, kita tidak bisa membiarkan Raja Tulang Buddha itu pergi. Jika bekerja sama dengan Raja Hantu lainnya, maka rekan Taois kita akan berada dalam bahaya besar. Petik 2. Tentu saja, ayo kita kejar segera, jawab Han Li sambil kembali ke wujud manusianya. Pada saat ini, Jintong dan musang raksasa kembali ke Han Li dan Wen Xinfeng dalam sekejap, dan perut musang itu membuncit karena makan baru-baru ini. Dengan demikian, keduanya tidak membuang waktu dan segera naik ke udara dengan binatang roh mereka masing-masing. Mereka sudah bisa melihat bahwa Buddha Bone Monarch yang melarikan diri telah terbang ke gunung di tengah, dan cahaya keemasan di atas kepalanya melepaskan semburan api iblis ke penghalang cahaya di bawah. Kedua penghalang ringan hanya berhasil bertahan untuk sesaat sebelum dihancurkan. Setelah itu Raja Tulang Buddha turun ke gunung di bawah. Wen Xinfeng dan Han Li segera mengejar sebagai dua garis cahaya, dan setelah beberapa kilatan, mereka juga tiba di atas gunung yang sama. Namun, pemandangan di bawah cukup mengejutkan mereka berdua. Bertentangan dengan harapan mereka, tidak ada tanda-tanda pertempuran yang terjadi di gunung. Sebagai gantinya, seorang pria paruh-baya yang halus duduk di seberang Biying, dan mereka berdua memainkan permainan Go di papan yang ditempatkan di atas meja batu putih bersih. Papan itu berwarna emas berkilauan, sedangkan batu-batunya berwarna hitam dan putih. Biying dan setengah baya keduanya menatap papan dalam diam, dan sepertinya mereka telah mencapai titik kritis dalam permainan. Raja Tulang Buddha berdiri dengan patuh di belakang setengah baya. Han Li dan Wen Xinfeng bertukar pandang terkejut satu sama lain, lalu turun dari atas dan berjalan ke Biying, sementara Jintong dan musang terbang menghilang di balik lengan baju mereka. Aku senang melihat kalian berdua, rekan-rekan Taois, aku sedikit khawatir, tapi sepertinya aku bisa tenang sekarang, kata Biying sambil tersenyum sambil berbalik ke arah duo Han Li. Apa yang terjadi di sini, Saudara Bi? Wen Xinfeng bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Setelah bentrokan singkat, rekan reinkarnasi Taois menemukan bahwa seni kultivasi kita secara langsung menekan satu sama lain, sehingga hasil tidak dapat dicapai kecuali kita bersedia mempertaruhkan nyawa kita. Jadi, kami memutuskan untuk memutuskan hasil pertempuran kami melalui game ini. Tentu saja, jika pertempuran lain diputuskan terlebih dahulu, maka tidak perlu menyelesaikan permainan ini, jelas Biying. Apakah kamu yang membunuh Netherworld Monarch Menas? Reinkarnasi Raja Netherworld bertanya sambil mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. Ya, apakah kamu berniat untuk membalaskan dendamnya? Han Li bertanya dengan tenang. Itu salahnya karena kalah dalam pertempuran, mengapa aku pergi keluar dari cara aku untuk membalaskan dendamnya? Reinkarnasi Raja Netherworld menjawab, melihat rekan Daois Han telah membunuh Netherworld Monarch Menas, kemenangan secara alami jatuh padanya. Rekan Daois Buddha Bone telah melarikan diri dari gunungnya, jadi ini juga dianggap sebagai kerugian baginya. Apakah kamu memiliki keberatan, rekan reinkarnasi Daois? Biying bertanya sambil meletakkan batu di papan. Aku setuju dengan penilaian itu. Namun, karena ketiganya telah muncul di sini, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi dan ikut campur dalam pertempuran yang tersisa. Aku harus meminta semua orang untuk tinggal di sini sampai hasil dari pertempuran lainnya diputuskan, kata reinkarnasi Raja Netherworld. Baiklah, aku menerima pengaturan ini atas nama mereka. Biying setuju setelah beberapa saat merenung. Chapter 2387.
Han Li dan Wen Xinfeng sama-sama bingung tentang mengapa Biying dengan mudah menyetujui permintaan reinkarnasi Raja Netherworld, tetapi mereka tidak mengajukan keberatan dan berdiri di samping dalam diam. Raja Tulang Buddha juga tetap diam saat dia melirik duo Han Li dengan mata hijau berapi-apinya. Senyum muncul di wajah reinkarnasi Raja Netherworld setelah mendengar Biying menyetujui permintaannya, dan dia menundukkan kepalanya untuk fokus pada permainan yang ada lagi, lalu meletakkan batu lain di papan setelah berpikir lama. Biying juga mulai fokus pada permainan setelah melihat ini. Han Li mengarahkan pandangannya ke papan dengan cara yang tertarik, tetapi setelah beberapa saat, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan sikap pasrah. Keterampilannya dalam permainan Go cukup rata-rata, tetapi ia masih dapat mengidentifikasi bahwa permainan ini sangat kompleks dan jelas bukan permainan yang dapat ia pahami. Biying dan reinkarnasi Raja Netherworld ini jelas merupakan pemain Go terbaik yang pernah dilihatnya, tak heran jika keduanya cukup percaya diri untuk menentukan hasil pertandingan mereka melalui permainan Go. Dengan pemikiran itu, tatapan Han Li beralih ke Wen Xinfeng, di mana dia menemukan bahwa dia juga menilai papan, tetapi alisnya sedikit berkerut, dan sepertinya dia bisa memahami situasi permainan saat ini lebih baik daripada dia. Senyum masam muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Setiap gerakan yang dilakukan oleh Biying dan reinkarnasi Raja Netherworld akan diselingi oleh jeda yang panjang, dan dalam sekejap mata, hampir 1 jam telah berlalu. Tiba-tiba, ledakan gemuruh keras terdengar di kejauhan, dan 2 penghalang cahaya yang meliputi gunung pertama dari kanan dihancurkan, dan 2 orang muncul sebelum terbang satu demi satu menuju gunung tempat Han Li dan yang lainnya berada, terletak. Setelah mengidentifikasi 2 sosok yang terbang ke arah mereka, ekspresi Wen Xinfeng sedikit berubah saat dia berkata, sepertinya rekan Daois Lei telah dikalahkan. Han Li juga mengarahkan pandangannya ke arah itu untuk menemukan bahwa baju sirah pria lapis baja perak itu saat ini penuh dengan lubang, dan setengah dari tubuhnya telah direduksi menjadi gumpalan daging dan darah yang hancur. Ada juga beberapa kepala hantu hitam pekat yang menggigit dagingnya yang terbuka, dan wajahnya sangat pucat. Orang yang mengejarnya adalah seorang wanita muda cantik yang tampaknya berusia 17 tahun. Dia mengenakan jubah ungu yang megah, tetapi dikelilingi oleh ratusan kepala hantu dan angin yin berhembus di sekelilingnya. Setelah beberapa kilatan, mereka berdua tiba di udara di atas gunung tempat Han Li dan yang lainnya berada, dan mereka juga agak terkejut dengan pemandangan yang menyambut mereka di bawah. Namun, pria lapis baja perak itu segera kembali sadar sebelum turun dari atas, sementara wanita muda itu hanya mengikuti setelah ragu-ragu sejenak. Pada saat yang sama, kepala hantu di sekelilingnya menghilang seolah-olah itu tidak lebih dari ilusi. Apakah kamu baik-baik saja, Saudara Lei? Biying bertanya. Aku baik-baik saja, Saudara Bi, terima kasih atas perhatianmu. Namun, hasil dari pertarunganku mengecewakan, aku sudah melakukan segalanya dengan kekuatan aku, tetapi kemampuan wanita ini terlalu banyak untuk aku tangani, jadi aku terpaksa melarikan diri, jawab pria lapis baja perak dengan senyum masam. Tidak apa-apa. Rekan Taois Han dan Peri Wen telah memenangkan pertempuran mereka. 10 Monarch of the Netherworld semuanya memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, jadi aku tidak pernah mengharapkan kita untuk memenangkan semua 5 pertandingan, kamu harus memprioritaskan pemulihan dari lukamu, kata Biying dengan suara hangat, tampaknya tidak terlalu kecewa dengan kekalahan pria lapis baja perak itu. Rekan Taois Han dan Peri Wen telah mengalahkan lawan mereka. Itu kejutan yang menyenangkan. Dalam hal ini, aku dapat yakin, kata pria lapis baja perak sambil melemparkan pandangan terkejut ke arah Han Li dan Wen Xinfeng, lalu duduk di dekatnya dengan menyilangkan kaki. Segera, busur petir perak muncul untuk sepenuhnya membanjiri seluruh tubuhnya. Sementara itu, reinkarnasi Raja Netherworld bertukar beberapa kata dengan wanita muda itu untuk mengetahui tentang apa yang telah terjadi selama pertempurannya. Setelah itu senyumnya menjadi sedikit lebih jelas. Reinkarnasi Raja Netherworld, pihakmu telah mendapatkan kemenangan juga. Tetapi menurut kesepakatan kami sebelumnya, keduanya juga harus tetap berada di gunung ini dan dilarang mengganggu pertempuran terakhir, kata Biying. Tentu saja. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu ini sebelumnya, tapi yang bertarung di gunung terakhir adalah Raja Tujuh Lubang, yang berada di peringkat 3 teratas di antara 10 raja kita, kekuatannya jauh lebih unggul bahkan dari aku sendiri. Jika lawannya tidak dapat mengalahkannya, maka ada kemungkinan besar mereka akan dibunuh daripada dikalahkan begitu saja, kata reinkarnasi Raja Surgawi sambil tersenyum. Ekspresi Biying sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi kemudian dengan cepat kembali normal saat dia berkata, apakah Raja Tujuh Lubang ini benar-benar sekuat itu? Aku tidak yakin.
Rekan Taois Suesa dapat peringkat di antara 10 makhluk paling kuat di dunia kita, jadi mungkin rekan Taois kamu yang akan dibunuh sebagai gantinya. Apakah begitu? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat, reinkarnasi Raja Netherworld terkekeh. Dengan demikian, mereka berdua mulai fokus pada permainan lagi. Waktu dengan cepat berlalu, dan 1 hari dan 1 malam berlalu dalam sekejap mata. Bahkan Hanli mulai bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pertempuran terakhir, dan yang lebih menjengkelkan baginya adalah masih belum ada tanda-tanda kesimpulan yang dicapai dalam permainan Being dan Netherworld Monarch reinkarnasi. Setiap gerakan yang dilakukan oleh mereka berdua memakan waktu beberapa kali lebih lama dari sebelumnya, dan tepat ketika Hanli berpikir bahwa penantian akan berlanjut, ekspresi Being sedikit berubah saat dia mengarahkan pandangannya ke arah gunung terakhir. Hati Hanli bergerak sedikit setelah melihat ini, dan dia juga menyapu indera spiritualnya ke arah itu. Akibatnya, dia disambut oleh pemandangan monster bibrida manusia kalajengking yang terbang keluar setelah menghancurkan 2 penghalang cahaya di atas gunung. Tubuh bagian atas monster itu milik seorang pemuda, sedangkan tubuh bagian bawahnya adalah kalajengking hitam kemerahan raksasa. Itu memegang pedang hitam beriak aneh di satu tangan, dan kepala keriput yang beberapa kali lebih kecil dari kepala manusia normal di tangan lainnya. Mata kepala itu tertutup rapat, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seolah-olah pemiliknya masih tidak dapat percaya bahwa dia telah dikalahkan bahkan pada saat sebelum pemenggalannya. Meskipun kepalanya telah dimumikan, Hanli masih dapat segera mengidentifikasinya sebagai milik Suesa. Makhluk kuat yang sangat terkenal dari benua langit darah ini telah terbunuh dalam pertempuran oleh lawannya. Pada titik ini, Being dan yang lainnya juga telah mengidentifikasi kepala, dan ekspresi mereka menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini. Monster itu muncul tanpa ekspresi di atas semua orang setelah beberapa kilatan, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk turun dari atas. Hehe, sepertinya Seven Orifices Monarch mengamankan kemenangan pada akhirnya. Karena itu, rekanmu pasti juga sangat kuat untuk bertahan begitu lama, reinkarnasi Raja Netherworld terkekeh. Aku tidak berpikir bahwa rekan Daois Suesa benar-benar akan dibunuh, tetapi tampaknya kita masih mengamankan kemenangan akhir, kata Being tanpa ekspresi. Memang, meskipun Seven Orifices Monarch memenangkan pertarungannya, sudah tidak ada gunanya melanjutkan permainan kita, kami kebobolan 3 atau 2 kekalahan dalam pertandingan ini, jawab reinkarnasi Raja Netherworld dengan suara tenang. Mata Being sedikit menyipit setelah mendengar ini. Kalau begitu menurut kesepakatan kita, kami hanya akan mengambil 40% dari sumber daya dunia kecil ini dan menyerahkan sisanya kepada kamu. Jika kamu masih tidak puas dengan itu, kami dapat mengulangi pertandingan ini berulang kali sampai satu pihak dapat memperoleh kemenangan telak, kata reinkarnasi Raja Netherworld. Tidak perlu untuk itu, serikat dagang kami sudah sangat senang dengan 60% dari sumber daya dunia kecil ini. Namun, kematian rekan Daois Suesa adalah kehilangan besar bagi kami, jawab Being. Di level kami, setiap orang memiliki beberapa tindakan penyelamatan jiwa. Dia datang untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini, jadi aku yakin dia membuat persiapan sebelumnya, dan sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar binasa, kata reinkarnasi Raja Netherworld dengan acuh tak acuh, tidak menyebutkan kematian Netherworld Monarch menas. Aku tentu berharap begitu. Sangat disayangkan bahwa aku tidak dapat benar-benar berdebat dengan kamu, rekan Daois, aku harap kita akan mendapatkan kesempatan lain di masa depan, jawab Being dengan anggukan. Aku sebenarnya lebih tertarik untuk menghadapi rekan Daois Han suatu hari nanti. Fakta bahwa Netherworld Monarch menas bahkan tidak bisa melepaskan diri darinya menunjukkan bahwa kekuatannya kemungkinan besar tidak kalah dengan kekuatan dari Seven Orifices Monarch, kata reinkarnasi Netherworld Monarch sambil melemparkan tatapan penuh arti ke arah Hanli. Kamu terlalu baik, rekan Daois, aku sangat beruntung dalam pertempuran aku, jawab Hanli dengan acuh tak acuh. Reinkarnasi Raja Netherworld tidak memiliki niat untuk tinggal lebih lama lagi, dan dia bangkit berdiri ketika dia berkata, melihat hasilnya telah diputuskan, kami akan pergi sekarang, dan kami akan mengatur untuk mengosongkan wilayah yang diperlukan di dunia kecil ini segera. Being dan yang lainnya secara alami tidak berusaha untuk menahannya, dan dengan demikian, keempat Raja Netherworld terbang menuju Gunung Tulang Putih di kejauhan. Keempat raja terbang ke gunung, dan Ki Hitam di depan segera mulai mundur. Sepertinya para Netherworld Monarch itu berencana untuk menepati janji mereka. Dalam hal ini, aku tidak perlu menggunakan langkah-langkah cadangan yang aku siapkan. Rekan Taois Suesa telah binasa, akan sangat disayangkan jika rekan Taois lain menemui ajal mereka di sini, Being menghela nafas saat dia juga bangkit. Kakak Bi, apakah rekan Daois Suesa benar-benar binasa?
Dengan kemampuan Blood Dawn-nya yang kuat, tentunya dia setidaknya bisa memastikan pertahanan diri. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa rekan Taois Suesa membudidayakan klon yang sangat menakutkan yang identik dengan penampilannya dan juga memiliki kekuatan yang sebanding, kata Wen Xinfeng dengan prihatin. Chapter 2388. Sedikit kejutan melintas di mata Biying setelah mendengar ini, dan setelah jeda singkat, dia menjawab, kamu benar, apa yang binasa hanyalah tiruan dari rekan Taois Suesa, bukan tubuh aslinya. Aku baru-baru ini menerima berita bahwa rekan Taois Suesa mengalami beberapa keadaan yang tidak terduga selama petualangan, dan meskipun dia aman sekarang, dia mengalami beberapa cedera, itulah sebabnya dia mengirim klon ini untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini sebagai gantinya. Klon ini disempurnakan oleh rekan Daois Suesa selama puluhan ribu tahun, aku masih tidak tahu bagaimana aku akan menjawabnya sekarang setelah dihancurkan dalam pertempuran ini. Petik 2. Paling tidak, ini masih jauh lebih baik daripada tubuh sejati rekan Daois Suesa binasa. Aku yakin kamu akan dapat memuluskan segalanya dengan menawarkan beberapa kompensasi ekstra kepada Brother Suesa, kata pria lapis baja perak saat kilat perak di sekitarnya memudar, dan dia bangkit. Pada saat ini, kulitnya terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku tentu berharap begitu. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja, Saudara Lei? Apakah kamu memerlukan bantuan dari aku? Biying bertanya dengan prihatin saat dia melirik kepala hantu hitam yang masih menempel erat di bahu pria lapis baja perak itu. Aku baik-baik saja. Hanya saja kepala hantu ini tidak bisa langsung disingkirkan, aku hanya perlu meluangkan waktu untuk memperbaikinya menggunakan api sejati aku yang terikat ketika aku kembali. Karena itu, aku kehilangan beberapa harta penting yang menyelamatkan jiwa selama pertempuran, jawab pria lapis baja perak itu dengan senyum masam. Rekan Daois Lei, kemampuan apa yang dimiliki lawanmu untuk membuatmu sampai pada keadaan yang menyedihkan? Han Li bertanya. Kemampuan lain wanita itu tidak begitu luar biasa, tapi dia memiliki teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk memanipulasi bayangan hantu, dan itu sangat merepotkan. Bayangan hantu itu tidak memiliki bentuk atau substansi, dan mereka dapat langsung menempel pada tubuhnya untuk memberinya sifat yang sama, dengan demikian mencegahnya mempertahankan kerusakan apapun dari seranganku. Aku melakukan segalanya dengan kekuatan aku untuk melawan teknik rahasia ini. Semuanya sia-sia, jadi aku hanya bisa menyerah, jawab pria lapis baja perak itu dengan marah. Sepertinya seni kultivasi dari alam infernal ini benar-benar unik. Dapat dimengerti bahwa kamu dikalahkan karena kamu baru pertama kali menghadapi kemampuan aneh ini, Saudara Lei, Wen Xinfeng menghibur dengan suara lembut. Pria lapis baja perak itu hanya menggelengkan kepalanya dalam diam. Sekarang hasilnya telah diputuskan, tidak perlu bagi kita untuk tetap di sini lagi, ayo kembali ke benteng. Dalam beberapa hari mendatang, kita akan dapat melihat apakah makhluk-makhluk hantu itu benar-benar akan mematuhi perjanjian itu, kata Biying sambil menyimpan papan Go, lalu naik ke udara, diikuti oleh semua orang. Sebulan kemudian, permukaan tenang danau yang sangat terpencil tiba-tiba terbelah, dan sebuah bahtera hitam raksasa muncul dari dalamnya. Setelah hanya beberapa kilatan, bahtera menghilang ke langit yang jauh. Serangkaian boneka bersenjata berpatroli di bahtera dari satu ujung ke ujung lainnya, dan di dalam ruang rahasia yang penuh dengan pembatasan di tingkat bawah bahtera, Han Li duduk di atas kasur, menilai slip batu giok perak di tangannya, kesunyian. Tak lama setelah akhir pertandingan melawan alam neraka, Biying telah memenuhi janjinya, membawa Han Li ke perpustakaan buku besar markas Serikat Dagang dan mengizinkannya untuk memilih teknik rahasia abadi. Han Li telah memilih Origin Astral Barrier, dan keputusan telah dibuat setelah pengenalan teknik rahasia yang disampaikan oleh Biying. Dengan Provenance True Devil Arts dan Provenance Heavenly Spirit Slash Sword, Han Li yakin dengan kekuatan ofensifnya sendiri, jadi dia tidak terlalu tertarik dengan teknik rahasia abadi ofensif yang tersedia. Nama Origin Astral Barrier terdengar cukup sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah teknik rahasia khusus yang memungkinkan seseorang untuk membentuk penghalang pelindung menggunakan ki asal dunia. Dia tidak tahu seberapa kuat itu akan terjadi, tetapi itu adalah teknik rahasia abadi, jadi itu jelas bukan seni kultivasi biasa. Namun, ada sedikit masalah. Han Li mengangkat slip giok sebelum menunjuk jari ke sana, dan suara berdengung samar terdengar saat slip giok melepaskan serangkaian rune emas, yang dengan cepat membentuk panel teks. Rune emas ini berkedip tanpa henti seolah-olah mereka memiliki tingkat sifat spiritual tertentu, dan itu tidak lain adalah rune teks segel emas. Han Li memeriksa isi teks melalui mata menyipit untuk sementara waktu sebelum menggelengkan kepalanya dengan alis berkerut. Meskipun dia mengenali semua rune, kumpulan teks sangat sulit untuk diuraikan,
jadi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tafsirkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Dengan mengingat hal itu, Hanli mengarahkan jari ke slip batu giok lagi, dan tubuh teks emas menghilang. Setelah beberapa saat merenung, Hanli membalik tangan untuk memanggil slip batu giok merah lainnya, yang dia usap dengan lembut dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ini adalah slip batu giok yang diperolehnya dari Istana Kuali Surgawi sebagai bagian dari warisan Taois Tianding. Dia hanya bermaksud untuk mereplikasi salinan slip batu giok, tetapi jiwa Esprit telah memberikan slip batu giok itu kepadanya secara langsung sebagai tanda terima kasih. Slip giok ini berisi teknik rahasia pemurnian petir yang digunakan Taois Tianding selama waktunya di alam roh. Hanli memiliki Divine Devil Bane Lightning, yang merupakan jenis petir tingkat atas, jadi teknik rahasia ini sangat cocok untuknya. Dibandingkan dengan Origin Astral Barrier, seni kultivasi ini jauh lebih mudah untuk dipahami. Jadi, Hanli menekan slip batu giok ke dahinya sendiri dan mulai mempelajarinya dalam diam. Selama sekitar 1 tahun terakhir, dia sudah menafsirkan sebagian besar teknik rahasia. Dengan perkiraannya, dia akan mencapai penguasaan penuh dalam waktu sekitar setengah tahun. Pada saat itu dia bisa mulai menyempurnakan Divine Devil Bane Lightning miliknya. Saat ia mempelajari teknik rahasia, bahtera hitam mulai terbang menuju arah yang telah ditentukan. Sementara itu, Biying duduk di kursi di aula di dasar danau raksasa, merenungkan sesuatu dengan ekspresi kontemplatif. Ada 4 tetua serikat dagang yang berdiri di depannya, termasuk Wen Xinfeng, yang berkata, Sekte Tulang Darah pasti bertindak cukup cepat, mengingat mereka telah melacak pelakunya. Memang, aku mendengar bahwa beberapa sekte besar, yang dipimpin oleh Sekte Tulang Darah, mengumpulkan sekelompok 12 makhluk tahap kenaikan besar, dan mereka bersiap untuk membuat formasi perangkap setan di rute yang dilalui pelakunya. Mereka berencana untuk memikat pelakunya ke dalam formasi itu sebelum membunuhnya bersama. Untuk beberapa alasan, mereka mengirim undangan kepada aku untuk berpartisipasi dalam rencana mereka. Omong-omong, aku mendengar bahwa rekan Taois He dari Lembah Skyfall dan Nyonya Ling Yun dari Gunung Kutukan Segudang juga telah diundang, kata Biying. Tujuan mereka jelas, Sekte Dao Darah selalu waspada terhadap serikat dagang kita, jadi mereka kemungkinan besar ingin menunjukkan kekuatan kepada serikat dagang kita selama pertempuran. Kalau tidak, mengapa mereka mengundang kamu bahkan setelah tetua Jun telah dikirim untuk bergabung dengan mereka? Seorang pria tua berjubah hijau mendengus dingin. Bagaimanapun, Sekte utama Blood Dao adalah kekuatan utama di benua kita, jadi kita tidak bisa menolaknya begitu saja. Brotermu, bagaimana Skyfall Valley dan Myriad Curse Mountain bereaksi terhadap undangan ini? Wen Xinfeng bertanya dengan alis berkerut. Menurut sumber aku, rekan Taois He dan Nyonya Ling Yun telah menerima undangan mereka, jawab pria tua berjubah hijau itu. Kalau begitu, aku juga wajib menerima. Jika tidak, reputasi serikat dagang kita akan terpengaruh. Siapkan formasi teleportasi, aku akan berangkat dalam beberapa hari ke depan. Aku juga penasaran untuk melihat kekuatan apa yang dimiliki pelakunya sehingga memungkinkan dia untuk melakukan pengorbanan darah dalam proporsi yang sangat besar. Akhirnya Biying memutuskan setelah beberapa saat merenung. Dalam hal ini, kami akan tunduk pada penilaian kamu yang lebih baik, Saudara Bi, tapi hati-hati, Wen Xinfeng memperingatkan dengan ekspresi serius. Yakinlah, aku menyiapkan beberapa tindakan penyelamatan jiwa untuk pertandingan melawan alam neraka. Karena aku tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya, mereka seharusnya cukup untuk membuat aku tetap aman tidak peduli bahaya apa yang aku hadapi di sana, jawab Biying sambil tersenyum. Wen Xinfeng dan yang lainnya sangat yakin setelah mendengar ini. Jadi, Biying dan para tetua mendiskusikan beberapa hal mengenai penggunaan sumber daya dari dunia kecil itu sebelum semua orang pergi, meninggalkan Biying untuk duduk sendirian di aula. Begitu semua orang pergi, senyum Biying segera memudar dan digantikan oleh ekspresi merenung. Pelat formasi hancur, jadi aku akan segera menghadapi kesengsaraan yang berat. Aku telah berpikir bahwa kesengsaraan pasti akan menjadi pertandingan melawan alam neraka, tapi aku sudah muncul dari acara itu tanpa cedera. Apakah kesengsaraan masih akan datang atau sudah diselesaikan melalui tindakan pencegahan yang aku ambil? Biying bergumam pada dirinya sendiri saat dia berpikir keras lagi. Setengah bulan kemudian, Hanli muncul di udara di atas hamparan hutan belantara, mengawasi sekelompok boneka, yang dengan hati-hati membersihkan altar bobrok yang telah terkubur jauh di bawah tanah. Pada saat yang sama, Biying tiba di kota besar di seberang benua langit darah, ditemani oleh beberapa penjaga dari serikat dagang. Di perut gunung kecil yang terletak di pegunungan tidak jauh dari kota,
Kelabang Frost bersayap 6 dan Phoenix S duduk di atas sepasang futon, bermeditasi untuk memulihkan energi mereka. Sesekali, kelabang Frost bersayap 6 akan mengeluarkan botol kecil untuk meneteskan setetes cairan yang tidak diketahui ke dalam mulutnya, lalu menutup matanya lagi untuk memperbaiki kekuatan obat di dalam cairan roh. Mereka berdua benar-benar tidak terluka, tetapi kelelahan di wajah mereka sangat terlihat. Tidak mengherankan bahwa mereka terlihat sangat buruk untuk dipakai, siapapun akan sangat terkuras baik dalam kekuatan sihir dan pengertian spiritual setelah dikejar oleh musuh yang tidak dapat diatasi begitu lama. Berapa lama lagi menurutmu kita akan bisa bertahan, rekan Daois? Ice Phoenix tiba-tiba bertanya saat dia membuka matanya. Chapter 2389. Aku tidak berpikir bahwa seorang abadi sejati akan mengejar kita begitu gigih seperti anjing gila. Namun, yakinlah, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita sebelum cairan rohku habis, jawab kelabang Frost bersayap 6 dengan nada kesal sambil juga membuka matanya. Itu semua karena kamu merayunya dengan kata-kata menghina sehingga dia begitu gigih mengejar kita, Ice Phoenix mendengus dingin. Kamu tidak tahu apa-apa. Jika aku tidak membuatnya kehilangan ketenangannya dengan hinaanku, tidak mungkin kita bisa berhasil melarikan diri darinya menggunakan teknik rahasia itu. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, maka kita harus meninggalkan benua ini dan kembali ke benua Tian Yuan. Tentunya dia tidak akan terus mengejar kita ke benua lain, kata kelabang Frost bersayap 6 dengan suara dingin. Mata Ice Phoenix sedikit berbinar setelah mendengar ini. Meninggalkan benua langit darah sebenarnya bukan ide yang buruk. Pria itu turun ke benua langit darah dari alam abadi sejati, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di sini. Begitu kita melarikan diri ke benua Tian Yuan, ada kemungkinan besar dia akan membiarkan kita pergi. Petik 2. Itu secara alami akan ideal, jawab kelabang Frost bersayap 6 dengan anggukan. Jadi, setelah beristirahat selama hampir 1 hari, mereka tidak berani tinggal di gunung lebih lama lagi dan melesat keluar sebagai 2 garis cahaya untuk terus melarikan diri dari pengejar mereka. Namun, mereka berdua baru saja muncul dari gunung ketika fluktuasi spasial meletus di sekitar mereka, dan 4 sosok humanoid muncul, yang semuanya mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Mereka berdua secara alami cukup terkejut dengan ini, dan mereka segera berhenti sebelum memeriksa 4 orang yang muncul di sekitar mereka, di mana mereka menemukan bahwa kelompok itu terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, yang semuanya berada di tahap kenaikan agung. Apakah kalian berempat di sini untukku? Kelabang Frost bersayap 6 bertanya saat matanya sedikit menyipit. Kami memang di sini untukmu, rekan Taois, jawab seorang pria berwajah biru mengenakan jubah merah tua. Ekspresi kelabang Frost bersayap 6 berubah sedikit setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan suara dingin, "Oh, kamu benar-benar di sini untuk aku. Aku tidak ingat membuat musuh dari kamu selama waktu aku di benua langit darah. Tolong jangan salah paham, kami tidak di sini untuk menargetkan kamu. Sebaliknya, kami ingin meminta bantuan kamu," jawab pria berwajah biru dengan sedikit senyum di wajahnya. Kelabang Frost bersayap 6 sangat frustrasi setelah dikejar begitu lama, dan kedatangan keempat makhluk Grand Ascension Stage ini akhirnya menjatuhkannya ke tepi saat dia berkobar karena marah. Ini adalah bagaimana kamu meminta bantuan dari orang-orang. Bagaimana jika aku menolak? Jika orang-orang ini tidak bisa memberikan respon yang memuaskan, maka mungkin dia benar-benar akan menyerang mereka. Bagaimanapun, dengan teknik gerakannya yang kuat, dia akan dapat dengan mudah melarikan diri dengan Ice Phoenix bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan keempatnya dalam pertempuran. Ekspresi pria berwajah biru tetap tidak berubah, dan dia menjawab, "Tolong tetap tenang, rekan Taois, proposal yang kami bawa kepada kamu sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kamu saat ini sedang dikejar oleh seseorang, kan?" Hati kelabang Frost bersayap 6 bergerak sedikit setelah mendengar ini. Bagaimana apanya? Ini sangat sederhana, kami ingin kamu memikat pengejar kamu ke tempat tertentu. Selama dia berani mengejarmu ke tempat itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Tidakkah kamu setuju bahwa ini saling menguntungkan? Tanya pria berwajah biru itu. Kau ingin menyergapnya? Kelabang Frost bersayap 6 tercengang mendengar ini. Betul sekali. Namun, jika kami ingin mencapai ini, maka kami membutuhkan kerja sama kamu, jawab pria berwajah biru itu. Ice Phoenix juga tercengang mendengar lamaran ini. Apakah kamu tahu siapa yang kita kejar? Kamu pikir kalian berempat bisa mendapat kesempatan? Kelabang Frost bersayap 6 bertanya dengan senyum dingin. Siapa bilang kita berempat adalah satu-satunya yang terlibat dalam hal ini? Hehe, terlepas dari siapa dia,
Faktanya adalah dia membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di benua langit darah kita untuk pengorbanan darahnya. Bahkan jika dia benar-benar abadi, tidak mungkin kita membiarkan dia meninggalkan benua langit darah hidup-hidup, kata pria berwajah biru itu saat ekspresi bangga muncul di matanya. Haha, itu sangat menenangkan untuk didengar. Baiklah, aku akan meminjamkan bantuan aku, kelabang Frost bersayap 6 setuju. Pria berwajah biru itu agak bingung dengan reaksi kelabang Frost bersayap 6, tetapi yang penting adalah dia telah menyetujui proposal ini. Dengan demikian, pria berwajah biru menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan slip batu giok, dan berkata, slip batu giok ini berisi lokasi yang kamu butuhkan untuk memikat pengejar kamu. Selama kamu bisa melakukan itu, dia akan mati, aku yakin kamu tidak akan mengecewakan kami, rekan Daois. Petik 2. Yakinlah, hidupku sendiri dipertaruhkan di sini, jadi aku pasti tidak akan mengacaukannya, jawab kelabang Frost bersayap 6 dengan tenang saat dia menangkap slip batu giok. Bagus. Dalam hal ini, kami berharap yang terbaik untuk kamu. Kami masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, jadi kami akan pergi sekarang, kata pria berwajah biru itu sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Setelah itu, mereka berempat dengan cepat menghilang di tempat di tengah ledakan fluktuasi spasial, sementara ekspresi kontemplatif muncul di wajah kelabang Frost bersayap 6. Apakah kamu benar-benar berencana untuk bertindak sebagai iming-iming bagi mereka? Tanya si Ice Phoenix. Akan sangat layak untuk bertindak sebagai umpan jika kita bisa menyingkirkan ancaman besar ini. Paling tidak, itu jauh lebih berisiko daripada mencoba melarikan diri kembali ke benua Tianyuan, jawab kelabang Frost bersayap 6. Kamu melihat orang itu membunuh makhluk-makhluk Grand Ascension Stage, apakah kamu benar-benar berpikir orang-orang itu cocok untuknya? Ice Phoenix masih sangat skeptis. Kamu mendengar apa yang baru saja mereka katakan, bahkan jika dia benar-benar abadi, mereka tidak akan membiarkan dia meninggalkan benua langit darah hidup-hidup. Mereka pasti sudah menyiapkan banyak langkah cadangan mengingat seberapa percaya diri mereka, hanya saja mereka tidak tahu bahwa mereka benar-benar berhadapan dengan makhluk abadi sejati. Jika mereka ingin menggunakan aku sebagai umpan, maka biarkan mereka membayar harganya, jawab kelabang Frost bersayap 6 dengan senyum mengejek. Bagaimana jika orang gila itu berhasil melarikan diri dari jebakan itu? Dia pasti akan menyadari bahwa Andalah yang memikatnya ke dalamnya, dan ketika saatnya tiba, kemungkinan besar dia akan mengakhiri permainan kucing dan tikus ini untuk selamanya. Jika dia menjadi serius, kita akan berada dalam masalah yang jauh lebih besar daripada sekarang. Ice Phoenix masih cukup khawatir. Aku sudah mempertimbangkan ini. Bahkan jika pria itu benar-benar abadi, sebagian besar kekuatannya akan disegel di alam ini. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari jebakan yang dibuat oleh begitu banyak makhluk Grand Ascension Stage, dia pasti akan muncul dengan luka parah. Dalam keadaan seperti itu, dia akan membutuhkan waktu yang tidak terbatas hanya untuk pulih, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti mengejar kita. Karena itu, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melarikan diri darinya. Ini sedikit berisiko, tetapi risikonya pasti layak untuk diambil, jawab kelabang Frost bersayap 6. Pada kesempatan ini, Ice Phoenix tampaknya telah diyakinkan, dan dia akhirnya mengangguk setuju dengan rencana ini. Baiklah, mengingat kamu tidak keberatan, mari kita lihat di mana penyergapan ini dilakukan, kata kelabang Frost bersayap 6 sambil menempelkan batu gioknya ke dahinya sendiri, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, kelabang Frost bersayap 6 menyimpan slip batu giok itu, dan berkata, ayo pergi, aku telah mengetahui lokasinya, dan orang gila itu akan segera tiba di sini. Petik 2. Dia kemudian naik ke udara dan terbang sebagai seberkas cahaya, dan Ice Phoenix hanya bisa mengikutinya setelah menghela nafas pelan. Sementara itu, pemuda berjubah hitam itu mendekati di atas awan pelanginya yang tak terhitung kilometer jauhnya. Pada saat yang sama, Hanli membuka matanya dengan ekspresi gembira saat dia berdiri di depan altar kuno. Aku sudah menemukannya. Altar ini telah menunjukkan kepadaku koordinat pintu masuk ke langit roh kecil. Apakah itu benar, Senior Han? Suguoer sangat gembira mendengar ini. Dia layak datang jauh-jauh ke sini untuk mencari altar kuno ini, jawab Hanli sambil tersenyum, dan penghalang cahaya bundar besar di udara di atas altar segera menghilang atas perintahnya. Han Senior, sekarang kita tahu lokasi pintu masuknya, apakah kita akan langsung ke sana? Sugur bertanya dengan penuh semangat. Tidak ada terburu-buru. Menurut peta benua langit darah, pintu masuk ke langit roh kecil tidak lagi berada di benua itu sendiri. Sebaliknya, itu terletak jauh di dalam lautan yang cukup jauh dari benua,
jawab Han Li dengan saudara yang sedikit berkerut saat dia merujuk pada peta benua langit darah dalam ingatannya. Senyum Su Guoer segera memudar setelah mendengar ini. Apa? Pintu masuknya di bawah laut. Pasti sangat sulit ditemukan saat itu. Petik 2. Jangan khawatir, aku sudah mengantisipasi situasi seperti itu. Huasi, kami akan mengandalkanmu, jawab Han Li sambil tersenyum sebelum menoleh ke Patriark Huasi. Yakinlah, Tuan Han, dunia bawah laut tidak berbeda dengan dunia di darat bagiku, jadi aku pasti tidak akan mengecewakanmu, jawab Patriark Huasi dengan hormat. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang setelah mendengar ini, lalu melepaskan semburan cahaya untuk menyapu kedua temannya sebelum naik ke udara. Setelah beberapa kilatan, ketiganya kembali ke bahtera hitam raksasa, yang segera melesat pergi. 7 hari kemudian, seorang pria bertopeng berdiri di atas gundukan pasir di gurun yang sangat tidak jelas, memandang ke langit yang jauh tanpa ekspresi. Daerah di bawah gundukan pasir telah digali, dan puluhan ribu murid elit darah Dao berkumpul di sana, tetapi mereka tidak mengeluarkan satu suara pun. Di bawah kaki mereka ada formasi super yang mencakup hampir setengah dari seluruh gurun, dan ada ribuan batu roh kelas atas yang tertanam di permukaannya. Selanjutnya, ada sekelompok murid khusus yang memegang pelat formasi yang duduk di dekat inti formasi. Di langit di atas, yang tersembunyi di balik selimut awan gelap yang luas, formasi super ringan lainnya juga telah dibentuk, tetapi itu sepenuhnya disembunyikan oleh batasan yang sangat mendalam. Dalam formasi super ringan itu, sekitar selusin makhluk Grand Ascension Stage dari Blood Sky Continent sedang menunggu dengan sabar untuk Chapter 2390. Waktu perlahan berlalu, tetapi tidak ada yang luar biasa muncul di daerah sekitarnya. Akhirnya, seorang pria kekar berambut merah dalam formasi ringan kehabisan kesabaran, dan mentransmisikan suaranya ke seorang pria tua gemuk. Kenapa dia tidak ada di sini? Mungkinkah dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak mengikuti rencana kita? Kami tidak mengerahkan siapapun untuk memata-matai mereka karena kami khawatir pelakunya akan mengetahuinya. Yakinlah, Saudara Ceki, kami tidak akan memasang jebakan ini jika kami tidak sepenuhnya percaya diri. Aku tidak tahu mengapa pelakunya mengejar keduanya untuk waktu yang lama, tetapi hasil penyelidikan kami menunjukkan bahwa dia tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Selama kelabang Frost bersayap 6 itu tidak membuatnya terlalu jelas, dia pasti bisa memikat pelakunya ke dalam perangkap ini, jawab pria tua itu dengan senyum hangat. Itu sangat meyakinkan untuk didengar. Omong-omong, seberapa menakutkankah pelaku di balik pengorbanan darah? Tidak hanya 12 dari kita telah berkumpul, bahkan formasi ekstrim langit dan bumi ini dan harta suci sekte tulang darah, gulungan angin kuning, sedang digunakan. Harta karun itu dan 2 formasi ini saja sudah cukup untuk memurnikan pelakunya hidup-hidup, mengapa layanan kami masih diperlukan? Pria berambut merah itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin tentang itu, tapi pasti ada alasan mengapa rekan Taois yang mengumpulkan kita begitu berhati-hati. Mengesampingkan yang lainnya, pria itu telah membunuh 3 rekan Taois Grand Ascension Stage dan telah mengorbankan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tanpa hambatan, jadi dia memang pantas mendapatkan perlakuan agung ini, jawab pria gemuk itu. Aku agak penasaran dari mana pria itu berasal. Mungkinkah dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya atau mungkin makhluk yang kuat dari alam lain. Pria berambut merah itu berspekulasi. Tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Terlepas dari mana dia berasal, tindakannya tidak dapat dimaafkan, dan Sekte Blood Dao kita pasti tidak dapat membiarkannya terus hidup di dunia ini. Kalau tidak, reputasi kita akan tersapu ke tanah, jawab pria gemuk itu dengan ekspresi serius. Itu benar, aku pernah mendengar bahwa Biying dari Serikat Dagang Helian, Nyonya Ling Yun dari Gunung Kutukan Segudang, dan rekan Taois He dari Lembah Skyfall juga telah diundang sebagai penonton. Dengan partisipasi mereka, tidak mungkin pria itu bisa bertahan hidup, kata pria berambut merah itu. Hehe, tidak mungkin ketiganya akan bergabung untuk melawan musuh yang sama. Lagi pula, dengan kita semua di sini, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk terlibat, jawab pria gemuk itu, dan pria berambut merah itu mengangguk dengan ekspresi merenung. Sementara itu, 4 makhluk Grand Ascension Stage berdiri bersama di aula pagoda emas yang berkilauan. Pagoda itu terletak di kota raksasa yang jaraknya tak terhitung dari padang pasir, dan mereka berempat menilai layar cahaya putih di antara mereka. Layar menampilkan semua yang terjadi di setiap sudut gurun, dan salah satu dari 4 makhluk Grand Ascension State tidak lain adalah Biying. 3 lainnya terdiri dari seorang pria parubaya dalam jubah sarjana,
seorang wanita paruh baya dalam gaun warna-warni, dan seorang pria berjubah merah dengan mata yang menyerupai mata elang. Mereka berempat menilai adegan yang terbentang di layar cahaya dengan ekspresi tenang, tidak menunjukkan niat untuk berbicara satu sama lain. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di tepi gurun sebelum terbang lebih dalam ke gurun dengan kecepatan yang mencengangkan. Garis cahaya sedang dikejar oleh awan pelangi, dari mana suara laki-laki sedingin es terdengar. Kamu benar-benar membuatku marah sekarang, dan aku mulai bosan dengan permainan kucing dan tikus ini, jadi aku akan mengakhirinya di sini dan sekarang. Begitu suaranya menghilang, awan pelangi berubah menjadi sambaran petir pelangi yang melesat secara drastis. Dengan demikian, seberkas cahaya dan kilat pelangi dengan cepat melaju hampir setengah dari gurun dan tiba di pusatnya. Garis cahaya memudar, dan kelabang putih bersayap 8 bersalju terungkap di samping seorang wanita cantik dalam gaun mewah perak. Begitu kelabang mendarat di tanah, itu berubah menjadi seorang pemuda berjubah putih dengan pola emas dan perak di wajahnya, yang segera berbalik untuk melihat kembali ke kejauhan. Petir gemuruh terdengar, dan sambaran petir pelangi muncul sebelum meluncur ke arah keduanya. Murid kelabang Frost bersayap 6 berkontraksi sedikit setelah melihat ini, dan dia segera berubah menjadi bentuk kelabang bersayap 8 lagi sebelum melanjutkan untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar, dan bumi bergetar hebat saat ledakan kekuatan hisap yang tak terlihat meletus dari bawah tanah. Sambaran petir pelangi berhenti dingin di jalurnya oleh ledakan kekuatan hisap yang tak terduga ini, memperlihatkan seorang pemuda berjubah hitam yang sakit-sakitan, itu tidak lain adalah keabadian sejati, Maliang. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda meletus dari pasir di bawah dan memanjang lurus ke atas ke langit. Bumi terus bergetar ketika formasi super yang membentang sejauh mata memandang perlahan muncul, diikuti oleh murid-murid darah Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum mengatur diri mereka menjadi formasi yang dalam, kemudian mulai mengaktifkan harta formasi yang mereka pegang. Sementara itu, langit menyala, dan batasan tak terlihat jatuh seperti selubung cahaya, mengungkapkan formasi cahaya raksasa yang mencakup seluruh langit. Formasi cahaya kemudian mulai perlahan turun dari atas, dan fluktuasi energi yang kuat langsung memenuhi seluruh ruang. Berdiri di antara dua formasi raksasa, Maliang dibuat terlihat seperti semut yang tidak penting. Tepat pada saat ini, 12 Blood Dao Grand Ascension Stage muncul dari formasi cahaya sebelum mengelilingi Maliang dalam sekejap, menilai dia dari jauh. Meskipun dia tidak bisa bergerak di udara, Maliang tetap sama sekali tidak terpengaruh untuk melihat ini, dan semburan cahaya meletus dari tubuhnya, diikuti dengan suara robekan yang tajam, dan dia langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Kalian semua cukup berani untuk menyergapku. Dengan begitu banyak dari kalian yang hadir, kalian pasti berniat membunuhku di sini. Maliang terkekeh dingin saat melihat 12 makhluk Grand Ascension Stage di sekitarnya. Kamu berani mengorbankan ratusan juta makhluk hidup di benua kita, pasti kamu sudah meramalkan bahwa hari ini akan datang, panggung kenaikan besar yang diselimuti awan ki merah berderak dengan dingin. Aku memang mengantisipasi bahwa ini akan terjadi, tetapi aku tidak mengharapkanmu untuk bergabung dengan keduanya. Lagi pula aku sudah muak dengan permainan kucing dan tikus ini, jadi aku akan membunuh kalian semua, lalu membunuh mereka berdua sendiri, kata Maliang sambil melirik kelabang Frost bersayap 6 dan Ice Phoenix, yang telah sudah mundur ke kejauhan. Sungguh kurang ajar, sepertinya dia tidak akan menyerah kecuali kematian sedang menatap wajahnya. Tidak perlu membuang lebih banyak waktu dengan obrolan yang tidak berguna, ayo turunkan dia. Teriak seorang pria tua berjubah brokat. Begitu suaranya menghilang, sekitar selusin pedang terbang berwarna merah segera terbang keluar dari tubuhnya. Makhluk Grand Ascension Stage lainnya juga beraksi setelah melihat ini, dan harta karun terbang keluar dalam hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, ledakan dengungan terdengar dari dua formasi raksasa, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan mereka saat mereka mulai berputar perlahan. Formasi cahaya di langit dengan cepat berubah menjadi cermin raksasa yang mengaburkan seluruh langit. Permukaan cermin seluruhnya berwarna perak, dan benang perak yang tak terhitung jumlahnya menghujani darinya di tengah gemuruh ledakan. Sementara itu, bola cahaya putih muncul dari formasi di tanah, langsung membanjiri semua orang di formasi sebelum berubah menjadi karakter, segel, besar. Begitu karakter itu terbentuk, semburan fluktuasi hukum segera menyapu Maliang dari segala arah. Namun, Maliang hanya tersenyum sebagai tanggapan, dan pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, serangkaian rantai keunguan emas tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, yang semuanya melepaskan cahaya gemerlap.
Seluruh pusat gurun redup secara signifikan, dan semua ki asal dunia melonjak menuju titik tertentu dalam hiruk-pikuk. Di tepi gurun, Grand Elder bertopeng dari Bloodborne Sect, Xiao Ming, telah muncul di udara. Ekspresinya segera berubah saat dia merasakan aura yang menghancurkan meletus dari jarak yang sangat jauh, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi muram, bahkan formasi ekstrim langit dan bumi tidak dapat menahannya, sepertinya kita tidak punya pilihan selain menggunakan harta itu. Begitu suaranya menghilang, dia membuka mulutnya untuk melepaskan gulungan kuning, yang perlahan terbentang di depannya untuk mengungkapkan peta gurun. Gurun di peta itu identik dengan gurun sebelum Xiao Ming, dan dia mengarahkan jarinya ke peta, di mana gurun di peta itu tiba-tiba mulai menggeliat dan menggeliat seolah-olah telah hidup kembali. Pada saat yang sama, pasir di permukaan gurun itu sendiri mulai bergelombang secara berirama, seolah beresonansi dengan perubahan yang terjadi di peta. Biarkan ada angin, teriak Xiao Ming sambil mengarahkan jarinya ke peta lagi. Tepi gurun di peta segera melengkung dan kabur, dan gumpalan kabut kuning samar muncul sebelum perlahan melayang ke atas. Pada saat yang sama, awan kabut kuning muncul di depan Xiao Ming sebelum langsung berubah menjadi serangkaian tornado yang dengan cepat meningkat jumlahnya, membentuk satu baris demi satu. Dengan demikian, dinding angin kuning yang lebih tinggi dari yang bisa dilihat mata dengan cepat terbentuk, dan pemandangan yang sama sedang direplikasi di pinggiran seluruh gurun. Pergi, Xiao Ming memerintahkan saat dia menyapukan lengan baju ke udara, dan dinding angin berkumpul menuju pusat gurun dari segala arah, menyapu badai pasir ganas yang semakin ganas. Bersambung ke chapter 2391.